Ilmu nahwu untuk memperdalam ilmu agama ya harus. Kalau seseorang tidak mengetahui ilmu nahwu, ya tidak akan mungkin bisa untuk memperdalam agama. Apalagi rahasia Al-Quran yang sangat luar biasa. Untuk memahami Al-Quran dan hukumnya itu harus mengetahui ilmu nahwu, sehingga bisa mengetahui sir-sir Al-Quran. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi dzikr majmu'an wa jami'a ikhwani wa abahi min al-din sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Ayin rahmatan jami'a wa ta'ala wa masyaratul ardi wa magharibiha wa min khairin shibabil tadina wa kama sami'na subhanahu wa ta'ala wa qadna jinna khususan Syekh Muhammad Al-Syu'ari Islam Bismillah Alhamdulillah Masih Khalmatan Al-Rasulullah Syekh Al-Rasulullah Syekh Al-Fur'ahi Allah ya'ai darajati fil jannah wa yanfa'una min barakati karamatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fi din wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Para kiai, para ustaz, langsung saja karena waktunya tadi maksimal sampai jam 1. Kita akan melanjutkan kajian kita Al-Mizanul Tsalits, timbangan yang ketiga untuk menentukan hal itu tergolong termasuk bid'ah atau tidak. Mizan tamyiz bisyawahidil ahkam. Ki Ismail kagak datang ya? Katanya mau ngasih kitab. Yakni dengan memandang pertimbangan-pertimbangan hukum. Wa huwa tafsil yang qasimu ila aqsami syari'ati sittah, dan itu terbagi menjadi hukum-hukum syariat yang ada 6. Yang biasa kita tahu kan 5 hukum syariat itu, tapi di sini dituliskan ada 6. A'ni al-wujuba, yaitu wajib, wan nadba sunnah, wa tahrima haram, wal karahah makruh, wa khilaful aula, wal ibahata dan mubah. Jadi ditimbang dari hukum syariat yang ada 6 itu. Fa kullu man haza li aslin biwajhin sahihin wadihin la bu'da fihi ulhiqa bihi. Setiap perkara yang masuk dalam kategori salah satu dari 6 hukum itu, maka disamakan dengan hukum tadi. Wa ma huwa, dan kalau misalkan tidak ada dengan pertimbangan hukum yang ada 6 itu, fa huwa bid'atun, maka itu adalah bid'ah. Wa ala hadzal mizan, sesuai dengan pertimbangan ini, jara katsirun minal muhaqqiqin wa tabara min haitsul lughah litaqrib wallahu a'lam. Pertimbangan inilah yang banyak digunakan oleh para ulama untuk menentukan apakah satu perkara yang baru itu tergolong bid'ah atau tidak. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang baru terjadi di lingkungan kita kemudian langsung menjas bahwa itu bid'ah. Karena bisa jadi, kayak kemarin dijelaskan, Nabi Muhammad menyampaikan tetapi tidak dilaksanakan oleh Nabi dengan para sahabatnya, sebagaimana zikir berjamaah. Itu tidak dilakukan oleh Nabi, juga tidak dilakukan oleh para sahabat, juga tidak dilakukan oleh para tabi'in. Tetapi ada beberapa keistimewaan dalam beberapa hadis Nabi itu membolehkan. Sumakala kemudian berkata, wa aqsamuha salasatun. Macam-macam bid'ah itu ada 3. Yang pertama adalah al-bid'ah sharihah, yaitu bid'ah yang nyata-nyata bahwa itu adalah bid'ah. Wa hiya ma athbatat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma thabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Yaitu sesuatu yang ditetapkan dengan tanpa dasar syariat dan berbeda dengan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat berupa wajib, sunnah atau
wajib, sunnah atau mandub dan yang lainnya. Dengan sesuatu itu fa'amatat sunnatan, bisa meredupkan sunnah, au abtalas haqqan, atau membatalkan sesuatu yang hak. Sebagaimana mungkin ada aliran yang mengatakan bahwa sholat itu intinya adalah ingat kepadaku, kepada Allah. Intinya dari itu. Jadi kalau misalkan sudah ingat berarti nggak usah sholat. Maka ini namanya abtalas haqqan, membatalkan sesuatu yang hak, sehingga itu tergolong dalam bid'ah. Wa hadhi syarrul bid'ah, dan ini adalah bid'ah yang paling buruk. Wa in kana laha alfa mustanadin minal usul, sekalipun punya 1000 dasar dan juga 1000 sandaran dari beberapa dasar agama, awil furu'i, atau cabang-cabang agama, fala ibrata bihi, maka 1000 sandaran itu tidaklah dianggap. Asan, yang kedua adalah al bid'ahul idhafiyah, bid'ah idhafi, wahyallati adhafa li amrin au sallama minha lam tasihha al munaza'atu fi kaunihi sunnatan au ghaira bid'atin bila khilafin au ala khilafin mimma taqaddam, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada satu hal di mana di sana ada pertentangan apakah itu sunnah atau tidak. Satu orang mengatakan sunnah, satu mengatakan tidak sunnah. Jadi ada dua pendapat. Dan yang ketiga adalah al bid'ahul khilafiyah, bid'ah khilafiyah, wahya al mabniyatu, mohon maaf, kalau yang kedua bukan khilafiyah, ketika disandarkan kepada satu hukum maka itu sunnah. Itu bid'ah idhafiyah, ketika disandarkan terhadap satu hukum itu dianggap sunnah. Dan yang ketiga adalah al bid'ahul khilafiyah, bid'ah khilafiyah, wahya, yaitu al mabniyatu ala aslaini, yang bersumber dari dua sumber, yatajazabuha kullun minhuma, di mana keduanya itu saling menarik, saling berargumen. Faman qala bihadza qala bid'atun wa man qala bimuqabilihi qala sunnatun. Ada orang yang mengatakan itu bid'ah, dan juga ada yang menentangnya mengatakan bahwa itu sunnah. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah diterangkan, fi darbil idarati, di dalam membuat idarah, membuat perkumpulan, wa dzikril jamaati, dan zikir secara jamaah. Kemudian waqala al-'allamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syibsyiri fi Syarhil Arba'in Nawawiyah, berkata Imam Muhammad Waliyuddin di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, ala qauli sallallahu alaihi wasallam, atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa hadatsan, barang siapa yang membuat perkara yang baru, au awa muhditsan, atau melindungi orang yang membuat perkara baru tadi, fa'alaihi la'natullahi, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dakhala fil hadits, masuk dalam hadis ini al-uqudul fasidah, akad-akad yang rusak, wal hukmu ma'al jahli, dan menghukumi dengan kebodohan, wa nahwi dzalika la yuwafiqu syar'a, dan segala sesuatu yang memang tidak bertentak, tidak cocok, tidak sesuai dengan syariat. Wa kharaja anhu, dan mengecualikan darinya mala yakhruju an dalil syar'i, sesuatu yang mala yukhraju an dalil syar'i, sesuatu yang tidak dikeluarkan dari dalil syariat. Kal masail ijtihadiyah, sebagaimana masalah-masalah ijtihadi, allati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dhannul mujtahidi, yang tidak ada antara masalah tersebut dengan dalil-dalilnya ada korelasi kecuali dhannul mujtahid, prasangka dari mujtahid. Sebagaimana Imam Syafi'i itu menetapkan lafal niat, sholat zuhur usolli fardhu zuhri, itu kalau dicari hadisnya nggak bakalan ketemu. Kata teman saya, ketemu tadi itu di dalam hadis itu kan ada shollu kama ra'aitu muni usolli, muni usolli katanya. Shollu kama ra'aitu muni usolli, suruh muni usolli.
Walidha qasama Ibnu Abdissalam, sehingga Imam Ibnu Abdissalam mengatakan, membagi al-hawadits ilal ahkam al-khamsah, hal-hal yang baru itu ada 5 hukumnya. Faqala, dan dia mengatakan al-bid'atu, bid'ah adalah fi'lu ma lam yu'had, menjalankan sesuatu yang tidak ada fi asri Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang wajib. Wajibatun ka'ta'allumin nahwi, sebagaimana belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu untuk memperdalam ilmu agama ya harus. Kalau seseorang tidak mengetahui ilmu nahwu, ya tidak akan mungkin bisa untuk memperdalam agama. Apalagi rahasia Al-Quran yang sangat luar biasa. Untuk memahami Al-Quran dan hukumnya itu harus mengetahui ilmu nahwu, sehingga bisa mengetahui sir-sir Al-Quran. Kayak zaman dulu, di zamannya sahabat Utsman, ada orang baru nikah 6 bulan lebih sedikit, kemudian lahir. Akhirnya diputuskan bahwa wanita ini telah berbuat zina, maka harus dirajam, harus dihukum. Wah, udah ribut tuh. Kemudian datang sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, hamil berapa bulan? 6 bulan lebih. Ya belum, berarti tidak boleh dirajam. Sebab di Al-Qur'annya itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil dan menyusui 30 bulan. Di ayat yang lain, wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidai. Di ayat yang lain, masa menyusui itu 2 tahun. Ayat pertama hamil sama menyusui 30 bulan. Ayat yang kedua menyusui 2 tahun. Kalau 2 tahun sama dengan berapa bulan? 24 bulan. Kalau 30 dikurangi 24 menjadi 6 bulan, sehingga hukum seseorang hamil minimal usia kandungan itu adalah 6 bulan. Dia sudah hamil 6 bulan sekian, maka haram bagi kita untuk menuduhnya telah berbuat zina. Kalau misalkan tanpa memahami ilmu nahwu yang sangat rumit, itu tidak bisa mengambil hukum seperti ini. Kayak dulu kan munculnya ilmu nahwu, ada orang baca Al-Quran salah. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dibacanya wa rasulih. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Lah, rasul kok disamakan dengan orang musyrik? Sama-sama tidak diurusin oleh Allah. Karena dibacanya wa rasulih, sama-sama dijerkan dengan al-musyrikin, diatofkannya kepada al-musyrikin. Akhirnya karena ada kejadian yang seperti ini, para ulama saat itu dan dengan bimbingannya sahabat Ali merumuskan ilmu nahwu yang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi untuk memahami agama ini butuh terhadap ilmu nahwu tadi, sehingga mempelajari ilmu nahwu itu hukumnya bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib, bid'ah ada yang wajib. Wa gharibil kitabi, dan juga gharibnya Al-Quran dan Sunnah. Ini makna-makna yang gharib. Mimma yatawaqqafu fahmu syari'ati 'alaiha, di mana untuk memahami syariat itu memang membutuhkan itu. Wa muharramatun, dan juga ada yang diharamkan, kamadzhabil qadariyah, seperti mazhab qadariyah, yaitu satu mazhab yang mengatakan bahwa segala perbuatan seorang hamba itu tergantung hambanya. Jadi Allah tidak tahu menahu. Allah tahu ketika seseorang melakukan itu, karena tidak ada hubungannya dengan takdir. Oh, semua manusia semua. Jadi Allah baru tahu kalau FIFA memutuskan Piala Dunia U20 batal. Itu Allah baru tahu, kata orang Qadariyah.
Yang kedua, wal jabariyah itu dan jabariyah, aliran jabariyah yang mengatakan bahwa semua perbuatan seorang hamba itu kayak wayang, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak memiliki kasab. Kalau kita memiliki kasab. Yang berikutnya adalah wal mujassimah dan mujassimah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arasy. Jadi diartikan duduk, kakinya uncang-uncang. Duduk, Allah punya kaki, pijakannya itu adalah kursi. Jadi pijakan kaki kalau singgasana itu namanya kan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi kursi itu diartikan pijakan kakinya Allah. Tangannya tangan kanan semua. Sebab di Al-Quran itu hanya mengatakan allazi khalaqtu biyadih, yang saya ciptakan dengan dua tanganku, dan di ayat yang lain mengatakan Allah mengatakan memiliki tangan kanan. Jadi yang Allah miliki hanya tangan kanan semua. Kalau seperti ini kan bayangan kita jadi Allahnya kayak di film-film Sunggokong, Mbak. Jadi sampai membayangkan Allah seperti makhluk. Na'udzubillah pendapat yang seperti ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa tauhidnya itu terbagi menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Abu Jahal itu masih dikatakan bertauhid, karena ketika ditanya kenapa nyembah berhala, mengatakan ma yuqarribum illa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tidak menyembah itu, saya menyembah itu karena untuk supaya saya lebih dekat kepada Allah. Jadi mereka mengatakan masih bertauhid. Abu Jahal itu sama dengan penyembah kuburan, tauhidnya sama. Ketika ditanya kenapa ente nyembah kuburan, lah siapa yang nyembah? Saya datang ke sini pengen tawasul, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Lah apa bedanya yuk Pak sama penyembah berhala? Kalau begitu sama aja berarti. Sehingga kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha, pernyataan orang-orang musyrik mengatakan bahwa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu adalah sebuah kedustaan. Sebuah kedustaan orang-orang musyrik. Karena apa? Kalau mereka memang menganggap Allah itu Tuhan, bahkan lebih besar daripada berhalanya, tentu mereka tidak akan menghina Allah. Di ayat yang lain banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu sampai menghina Allah. Sebagaimana kita ini kan dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Karena apa? Karena mereka nanti akan menghina Allah. Turunnya ayat ini itu karena orang-orang musyrik menghina Allah. Wah, Allah itu Tuhannya Muhammad gak bener itu. Kalau mereka mengaku bahwa dirinya itu adalah orang yang benar-benar memuliakan Allah, tentu tidak akan menghina Allah. Sehingga pernyataan mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa itu adalah merupakan kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka tidak boleh mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu punya tauhid, nggak boleh. Haram hukumnya. Sehingga terbatalkan tauhid yang membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, tauhid asma wa sifat. Itu terbatalkan dengan pendapat yang mengatakan seperti ini. Kalau memang ada yang menafsiri ayat-ayat Al-Quran yang memang mutasyabihat itu dengan tafwid, sebagaimana Imam Malik ketika mengartikan
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu tafwid. Tafwidnya itu bukan berarti mengartikan Allah duduk, tidak. Jadi menyerahkan makna ayat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diserahkan artinya seperti apa, wallahu a'lam. Allah lah yang tahu. Jangan sampai kita terjebak terhadap ayat yang secara zahirnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita yakin bahwa ayat itu adalah ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, sehingga maknanya bisa dua. Pertama adalah tafwid, yang kedua adalah dengan takwil, dengan mentakwili ayat tersebut. Wa mandubatun, dan juga ada bid'ah yang sunnah, yang mandub, gayah dathir rubati, sebagaimana membuat pesantren-pesantren. Zaman Nabi nggak ada pesantren, nggak ada. Zaman Nabi pesantren Umar bin Khattab, pesantren Abu Bakar Siddiq, nggak ada. Maka itu dianggap sunnah. Wal madarisi, dan juga sekolah-sekolahan. Wa kulli ihsanin lam yu'ad fil asril awal, dan segala kebaikan yang memang tidak dijumpai di masa awal. Wa makruhatun, dan ada yang makruh, kazuhrufatil masajid, seperti menghias masjid. Masjid dihias dengan sangat gemerlap, itu hukumnya makruh. Wa tazwiqul masahifi, juga menghias mushaf Al-Quran. Wa mubahatun, dan juga ada bid'ah yang mubah, kal musafahati akibat sholati subhi, sebagaimana salaman setelah sholat subuh, wal asri, dan sholat asar. Wa tawassu' fil makal wal masyrab wal malbas wa ghairi dzalika, dan juga membuat keluasan dalam urusan makanan. Kayak gini nih, kayak zaman Nabi nggak ada, Pak. Makan-makan kayak gini. Ada zaman Nabi nggak ada lontong. Dan juga minuman, zaman Nabi nggak ada kopi. Kopi itu ditemukan ketika Khalifah Turki Utsmani di situ. Wal malbas, dan juga pakaian. Pakaian zaman Nabi nggak ada batik. Sekarang ada batik. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Wa idza arabta ma dzukir ta'lamu anna ma qila innahu bid'atun kattihadhis sabahati wa talaffuz bin niyati wa tahlil 'inda tasadduq 'anil mayyit ma'adil mani'an huwa ziyarul qubur wa nahu dzalika laisa bid'ah. Ketika engkau sudah mengetahui hal ini, maka ucapan seseorang yang mengatakan bahwa innahu bid'atun, itu bid'ah, seperti kattihadhis subahati, seperti bikin tasbih, wa talaffuz bin niyah, melafalkan niat, wa tahlil 'inda tasadduq, kemudian tahlil ketika sedekah untuk orang mati, wa ziyaratul kubur, seperti ziarah kubur dan sesamanya, laisa bid'ah, hal itu tidaklah bid'ah. Wa anna ma ahdatsa, dan sesuatu yang baru, min akhdhi amwalin nasi bil aswaqil lailiyah, seperti mengambil harta manusia di pasar malam, pungutan uang di pasar malam, wal-la'ib bil qurah, waduh, sepak bola. Sepak bola, udah ngikutin ini aja, Pak, biar nggak kecewa lagi sama FIFA. Sepak bola, wa ghairi dzalika, dan sesamanya, min syarril bid'ah, itu adalah bid'ah yang buruk. Jadi jangan sesekali tuh MWC ngadain futsal. Ya Allah. Mas bak bola yang bisa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.